warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang juga kepada Bapak Dian Andesta SPD MPD. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, berbahagia, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum mempresentasikan materi hari ini, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Nurdina Salim sebagai moderator. Yang kedua ada Prima Sonia sebagai penyaji pertama. Yang ketiga ada Anggita Tia Anggraini sebagai penyaji kedua. Dan ada Novita Aprilia sebagai penyaji ketiga. Baik, kepada penyaji pertama, Prima Sonia, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Langsung saja saya akan menjelaskan materi tentang gaya. Pengertian gaya secara umum adalah interaksi apapun yang dapat menyebabkan sebuah benda bermassa mengalami perubahan bergerak, baik bentuk arah maupun konstruksi geometris. Sebuah gaya dapat menyebabkan sebuah objek dengan massa tertentu untuk mengubah kecepatannya, atau berakselerasi, atau untuk terdeformasi lewat proses tertentu. Gaya termasuk dalam besaran vektor yang dapat diukur. Gaya disimbolkan dengan simbol F. Sedangkan satuan internasional yang digunakan untuk mengukur gaya adalah Newton, disimbolkan dengan N. Gaya di dalam ilmu fisika adalah interaksi apapun yang dapat menyebabkan sebuah benda bermassa mengalami perubahan gerak, baik dalam bentuk arah maupun konstruksi geometris. Dengan kata lain, sebuah gaya dapat menyebabkan sebuah objek dengan massa tertentu untuk mengubah kecepatannya, atau berakselerasi, atau untuk terdeformasi. Gaya memiliki besaran dan arah sehingga merupakan kuantitas vektor. Jenis-jenis gaya. Secara umum, gaya dibedakan menjadi dua, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh adalah gaya yang terjadi karena titik kerja gaya bersentuhan langsung dengan benda. Dengan kata lain, gaya ini baru akan bekerja ketika terjadi sentuhan dengan benda. Macam-macam gaya sentuh dalam kehidupan sehari-hari adalah antara lain sebagai berikut. Gaya otot. Gaya otot yaitu jenis gaya yang berasal dari otot manusia atau hewan. Contohnya seperti kuda yang menarik pendati, manusia mengangkat kursi, manusia mendorong meja. Dua, gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang bekerja antara dua permukaan benda yang saling bersentuhan. Arahnya berlawanan dengan arah gerak benda dalam hubungannya dengan gerak benda. Gaya gesek merupakan gaya yang menahan gerakan benda sehingga benda berhenti bergerak. Gaya gesek bisa terjadi di semua zat, baik itu zat padat, cair, dan gas. Gaya gesek antara dua zat padat disebut gaya gesek statis dan kinetis. Sedangkan gaya gesek antara benda padat dan cair serta gas disebut gaya stokes. Contohnya, gergaji saat memotong kayu, kanvas rem dan bagian cakram tromol sepeda motor, dan ban mobil dengan jalanan. Ketiga, gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang terjadi karena adanya sifat elastis benda, seperti pegas, per, atau karet. Gaya pegas berbentuk renggangan atau tarikan dengan arah gaya yang tetap, yaitu menuju sebuah titik tertentu dan besarnya bergantung pada posisi gaya terhadap titik tersebut. Suatu benda elastis atau karet jika direnggangkan dengan gaya tarik condong ke panjang semula dan melakukan gaya melawan gaya tarik yang bekerja padanya. Contohnya, batu yang terlempar dari ketapel, anak panah yang meleset dari busurnya, ayunan bayi yang dapat naik turun karena adanya pegas. Terima kasih kepada Prima Sonia yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya ada materi dari penyaji kedua,
Kepada Anggita Tia Anggraini dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk membacakan materi tentang gaya tak sentuh. Ada beberapa macam gaya tak sentuh. Yang pertama ada gaya gravitasi, yang kedua ada gaya listrik, yang ketiga ada gaya magnet. Pengertian dari gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh adalah gaya yang timbul akibat adanya medan dari sebuah sumber gaya yang mempengaruhi benda di sekitarnya. Gaya yang pertama adalah gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang berasal dari gaya tarik bumi. Apabila suatu benda dilempar ke atas, maka gaya gravitasi menyebabkan benda tersebut akan kembali jatuh ke bumi. Contohnya, buah jatuh dari pohonnya, bola dilempar ke atas, maka akan jatuh ke bawah atau ke bumi. Yang kedua, gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik. Gaya listrik dibedakan menjadi dua, yaitu gaya listrik statis dan gaya listrik dinamis. Contoh dari gaya listrik, yang pertama penggaris yang sebelumnya digosok pada Yang ketiga, gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya tarik atau tolak yang dimiliki oleh benda-benda yang bersifat magnet. Contoh dari gaya magnet, yang pertama, sebuah magnet kemudian didekatkan dengan serpihan-serpihan logam atau besi, maka serpihan-serpihan tersebut akan tertarik dan menempel. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Anggita Tia Anggraini yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, untuk penyaji ketiga yaitu Novita Aprilia dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya menjelaskan tentang materi sifat-sifat gaya. Jadi, sifat-sifat gaya ada 5, yaitu sifat-sifat gaya yang pertama yaitu dapat mengubah bentuk benda. Jadi, contohnya adalah tanah liat dapat dijadikan menjadi berbagai bentuk jika kita tekan-tekan. Dan sifat-sifat gaya yang kedua yaitu dapat mengubah arah benda. Contohnya yaitu saat kita menendang bola yang menuju ke arah kita, kemudian berubah ke arah yang kita tuju. Dan sifat-sifat gaya yang ketiga yaitu mengubah benda diam menjadi bergerak. Contohnya yaitu kursi yang diam kemudian kita dorong sehingga menjadi bergerak. Contohnya seperti ini. Dan sifat-sifat gaya yang keempat yaitu membuat benda bergerak menjadi diam. Contohnya yaitu bola voli yang bergerak kemudian kita tangkap sehingga menjadi diam. Dan sifat-sifat gaya yang terakhir yaitu mengubah kecepatan gerak benda. Contohnya yaitu pada saat kita mengendarai mobil dan kita mengerem, maka kecepatan mobil akan menjadi lebih lambat. Sekian materi yang saya jelaskan, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Itulah tadi presentasi kami hari ini. Apabila ada salah kata dalam penyampaian materi, kami kelompok 7 meminta maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.